Berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein, di Safir Channel yang keren beken penuh inspiratif ini. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang kepala sekolah main mata dengan guru bahasa. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Di sebuah sekolah dasar negeri yang ramai di pinggiran kota, ada seorang kepala sekolah yang dikenal akrab dengan guru-gurunya. Sekolah tersebut terletak tak jauh dari perumahan elit, sehingga banyak siswa berasal dari keluarga yang cukup mapan. Di antara guru-guru di sekolah itu, ada seorang guru bahasa Indonesia Parubaya yang dikenal ramah dan berdedikasi. Kepala sekolah sering berbincang dengannya, membahas urusan sekolah maupun berbagi cerita keseharian. Keduanya memiliki hubungan profesional yang hangat dan saling mendukung dalam pekerjaan. Namun, kepala sekolah juga sering bercanda dan mengobrol dengan seorang guru bahasa Inggris wanita. Percakapan mereka seringkali ringan, penuh canda tawa, namun kadang juga beralih ke pembicaraan yang lebih dalam dan personal. Kepala sekolah merasa nyaman berbagi cerita hati ke hati dengannya, dan begitu juga sang guru. Dari hari ke hari, keduanya saling perhatian, memperhatikan kesejahteraan satu sama lain. Hubungan keduanya perlahan semakin erat, meski mereka belum menyadari perasaan yang mulai berkembang. Awalnya hanya sekadar kolega, namun kini ada perasaan yang belum mereka ungkapkan, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Bagaimana hubungan ini akan berkembang, masih menjadi misteri bagi mereka berdua, tetapi kehadiran dan perhatian satu sama lain sudah menjadi bagian penting dalam keseharian mereka di sekolah. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara kepala sekolah dan guru bahasa Inggris itu semakin terlihat oleh rekan-rekan mereka di sekolah. Beberapa guru lainnya mulai memperhatikan kebiasaan mereka yang sering makan siang bersama atau mengobrol di sela-sela jam mengajar. Walau hanya sekadar percakapan ringan, namun perhatian yang mereka tunjukkan satu sama lain mencerminkan kedekatan yang lebih dari sekadar rekan kerja biasa. Pada suatu hari, sekolah mengadakan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang mengharuskan seluruh guru dan murid ikut serta dalam berbagai kegiatan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya acara, sementara guru bahasa Inggris ditugaskan untuk mempersiapkan acara hiburan bersama timnya. Keduanya bekerja sama dengan semangat, berusaha memberikan yang terbaik untuk membuat acara tersebut berkesan bagi para murid. Di tengah persiapan yang melelahkan, kepala sekolah melihat guru bahasa Inggris itu duduk sendiri di sudut ruangan, tampak lelah namun tetap berusaha tersenyum kepada semua orang. Tanpa pikir panjang, kepala sekolah mendekatinya, membawa segelas air dingin. "Istirahat dulu, Bu. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya dengan lembut. Guru bahasa Inggris itu tersenyum tulus, merasa tersentuh oleh perhatian kepala sekolah. "Terima kasih, Pak. Kadang saya lupa untuk istirahat karena ingin acara ini sempurna," jawabnya sambil menerima gelas tersebut. Percakapan mereka berlanjut, membahas hal-hal kecil hingga akhirnya bercanda seperti biasa. Setelah acara berlangsung sukses, kepala sekolah dan guru bahasa Inggris merayakan keberhasilan mereka dengan segelas kopi di kantin. Saat itu, kepala sekolah melihat kehangatan dan kesederhanaan yang terpancar dari guru bahasa Inggris itu, dan dia mulai menyadari bahwa perhatian yang ia berikan selama ini lebih dari sekadar simpati. Malamnya, saat kepala sekolah pulang ke rumah, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan guratan senyum guru bahasa Inggris itu. Begitu pula sebaliknya, di rumahnya, guru bahasa Inggris itu mengingat perhatiannya dan bagaimana kepala sekolah selalu ada untuk membantunya di saat-saat sibuk. Hari-hari berikutnya,
mereka semakin sering berkomunikasi di luar jam kerja. Kepala sekolah bahkan mengundang guru bahasa Inggris itu untuk menghadiri acara keluarga di rumahnya sebagai seorang teman dekat. Di situ, guru bahasa Inggris bertemu dengan keluarga kepala sekolah, dan suasana hangat menyelimuti pertemuan mereka. Meski masih ragu untuk mengungkapkan perasaannya, kepala sekolah mulai berpikir apakah perasaannya ini sebaiknya diutarakan atau tetap disimpan sebagai bagian dari persahabatan mereka. Guru bahasa Inggris juga merasa bimbang, namun hatinya selalu berdebar setiap kali mereka berdua bertemu. Suatu sore, di penghujung semester, saat mereka berdua sedang membereskan ruang kelas setelah ujian, kepala sekolah memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Dengan wajah serius namun lembut, ia berkata, "Saya tidak tahu sejak kapan, tapi saya merasa ada yang spesial di antara kita. Apa ibu juga merasakan hal yang sama?" Guru bahasa Inggris itu terdiam sesaat, wajahnya merona merah, dan kemudian tersenyum kecil. "Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Tapi saya juga takut kalau perasaan ini akan mengubah semuanya." Dengan lembut, kepala sekolah menjawab, "Saya mengerti. Kita bisa melangkah perlahan, tanpa terburu-buru, hanya mengikuti perasaan yang sudah ada. Yang penting, kita jujur pada diri sendiri." Percakapan itu menjadi awal bagi mereka untuk saling terbuka dan menjalani hubungan yang lebih dari sekadar kolega. Tetapi juga dengan kesabaran dan pengertian, mereka membangun sesuatu yang indah bersama-sama. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kelanjutan kisahnya yang semakin seru berikut ini. Hubungan antara kepala sekolah dan guru bahasa Inggris semakin erat seiring waktu. Keduanya sering bertemu di luar jam kerja, berbagi cerita tentang kehidupan, keluarga, hingga harapan-harapan yang tersimpan dalam hati masing-masing. Kedekatan itu memberikan kehangatan yang dirasakan oleh sang guru, sesuatu yang telah lama hilang dari kesehariannya sejak suaminya bertugas di luar kota. Sang guru sebenarnya mencintai suaminya, namun jarak dan waktu yang memisahkan mereka membuatnya sering merasa kesepian. Suaminya bekerja di tambang jauh di luar kota, dan hanya pulang sekali setiap 6 bulan selama seminggu. Setiap kali suaminya pulang, mereka mencoba menikmati waktu bersama, namun saat suaminya harus kembali bekerja, rasa sepi kembali menyelimuti hidupnya. Perhatian dari kepala sekolah memberinya kenyamanan yang selama ini jarang ia rasakan. Kepala sekolah selalu siap mendengarkan keluh kesahnya, menawarkan dukungan, dan membuatnya merasa dipedulikan. Ada kasih sayang dan perhatian yang tulus dalam setiap kata dan tindakan kepala sekolah, sesuatu yang tidak lagi ia dapatkan dari suaminya yang sering tak ada di sisinya. Suatu sore, ketika mereka berbincang di taman sekolah setelah jam pulang, sang guru akhirnya membuka perasaannya. "Pak, terima kasih selalu ada untuk saya. Kadang saya merasa bersalah, tapi perhatian yang Bapak berikan sangat berarti bagi saya. Mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa sangat dihargai dan dipahami oleh Bapak." Kepala sekolah menatapnya dengan penuh pengertian. "Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin membuat Ibu merasa tidak sendiri. Saya tahu berat rasanya menjalani hidup ketika pasangan kita jauh. Tapi, saya juga ingin Ibu tahu bahwa perhatian ini tulus dari hati saya." Perasaan yang mereka rasakan semakin kuat, namun keduanya juga paham akan batasan yang ada. Mereka memilih untuk menjaga hubungan ini dalam ikatan persahabatan yang mendalam, dengan saling menghargai posisi masing-masing. Meski sulit, mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak melangkahi batas, menghormati komitmen yang sudah ada.
Setiap kali kepala sekolah melihat guratan kesedihan di wajah guru bahasa Inggris itu, ia memberikan dukungan dalam bentuk kehadiran yang penuh perhatian, tanpa menuntut lebih. Bagi mereka berdua, perhatian ini menjadi penguat di tengah kesendirian dan kerinduan, sebuah bentuk kasih yang tersirat, namun tanpa melanggar batas komitmen yang mereka pegang. Sahabat inspiratiku, ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang semakin mendebarkan berikut ini. Waktu yang terus bergulir hanya membuat perasaan mereka semakin dalam dan sulit dikendalikan. Setiap pertemuan di sekolah, setiap percakapan dan candaan, bahkan perhatian kecil dari kepala sekolah kepada sang guru bahasa Inggris, menambah kuatnya ikatan yang telah tumbuh di antara mereka. Mereka berdua telah mencoba untuk menjaga komitmen, namun perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Pada suatu akhir pekan, ketika suasana sekolah sepi dan mereka hanya berdua di ruang kerja kepala sekolah, perasaan mereka tak lagi dapat dibendung. Mereka sudah lama saling memendam rasa rindu, perasaan yang telah berakumulasi dari waktu ke waktu. Dalam keheningan sore itu, di antara mereka tumbuh sebuah keinginan untuk mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Perbincangan sederhana berubah menjadi luapan emosi yang tak terbendung, hingga akhirnya mereka menyeberangi batas yang sebelumnya mereka tetapkan. Namun, setelah peristiwa tersebut, keduanya mulai diliputi perasaan bersalah dan kebingungan. Mereka sadar bahwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan komitmen dan nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga. Kepala sekolah, yang seharusnya menjadi teladan, merasa terpukul oleh tindakannya. Begitu juga dengan guru bahasa Inggris, yang berada di persimpangan antara cintanya yang telah terikat dengan suaminya dan rasa kasih yang baru tumbuh untuk kepala sekolah. Dalam hari-hari berikutnya, mereka berdua merasa tak tenang. Perasaan bersalah mulai menghantui, dan hubungan mereka menjadi rumit. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah melanjutkan hubungan ini, atau kembali menjaga jarak dan memperbaiki diri demi menjaga tanggung jawab dan komitmen yang sudah ada dalam kehidupan mereka masing-masing? Dihadapkan pada penyesalan, mereka mulai memikirkan langkah untuk menghadapi situasi ini. Mereka sadar bahwa hubungan yang telah berkembang ini membawa konsekuensi yang tak mudah, dan masing-masing perlu mengambil keputusan yang bijak agar tidak menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Dalam hari-hari yang penuh kecemasan, kepala sekolah dan guru bahasa Inggris itu saling menghindari pandangan, mencoba menjaga jarak untuk menenangkan pikiran dan perasaan masing-masing. Meski sulit, mereka sepakat bahwa apa yang terjadi tak boleh terulang lagi. Keduanya merasa harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat, terutama karena mereka masing-masing memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan lingkungan sekolah yang mempercayai mereka. Namun, meski mereka mencoba mengendalikan perasaan dan menjaga jarak, kenangan tentang saat-saat bersama tetap menghantui pikiran mereka. Rasa rindu kembali datang tanpa diundang, membawa mereka pada dilema yang sulit. Sang guru bahasa Inggris merasa dirinya terjebak antara cinta yang tak seharusnya tumbuh dan kesetiaan yang telah ia berikan pada suaminya. Ia merasa perlu memperbaiki hubungannya dengan suaminya, tetapi ketiadaan sosok pendamping dalam waktu yang lama membuatnya tak lagi menemukan kehangatan dalam hubungan rumah tangganya. Sementara itu, kepala sekolah mulai merasa bersalah atas posisinya sebagai teladan di sekolah. Dia tahu bahwa tanggung jawabnya tak hanya kepada siswa dan guru, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Tekanan ini membuatnya gelisah dan mempertimbangkan apakah langkah terbaik adalah meninggalkan sekolah, memberi ruang untuk memperbaiki dirinya, dan mengakhiri hubungan yang membingungkan ini. Suatu hari,
Kepala sekolah memberanikan diri untuk bertemu kembali dengan guru bahasa Inggris di tempat yang netral, jauh dari sekolah dan lingkungan kerja mereka. Di sana, ia mengutarakan keinginannya untuk menyudahi hubungan mereka agar masing-masing bisa kembali fokus pada kehidupan yang sudah ada sebelum kedekatan mereka bermula. "Bu, saya tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Anda," kata kepala sekolah dengan nada suara yang dalam namun tegas. "Saya rasa, kita harus menghentikan ini dan kembali pada kehidupan kita yang sebenarnya. Apa yang terjadi antara kita adalah kesalahan yang tak seharusnya terulang." Guru bahasa Inggris menundukkan kepala, air matanya mengalir perlahan. Ia tahu keputusan ini benar, meski hatinya merasa perih. "Saya juga merasa begitu, Pak. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya, meski hanya sementara. Tapi mungkin memang ini yang terbaik bagi kita berdua." Percakapan itu menutup babak yang telah membawa mereka pada perjalanan emosi yang rumit. Meskipun berpisah dengan berat hati, mereka berusaha saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Sang guru kembali fokus pada keluarganya, berusaha memperbaiki komunikasi dengan suaminya yang jauh. Sementara kepala sekolah merenungkan setiap langkah hidupnya, berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Dengan tekad untuk berubah, mereka berdua mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini dan berjanji pada diri masing-masing untuk tidak membiarkan perasaan mengalahkan akal sehat lagi. Meski kenangan itu tak mungkin hilang sepenuhnya, keduanya berharap untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu dan mengisi hidup mereka dengan tanggung jawab serta nilai-nilai yang lebih baik. Kepala sekolah dan guru bahasa Inggris di SD pinggiran kota, semakin terbuai hanyut semakin jauh terikat, menyatu perasaan yang menghempaskan rasa. Semakin dalam, sehingga ingin selalu bersama, di dalam setiap waktu, langkah kehidupan mereka, hubungan yang terjalin yang sudah berjalan, berbulan-bulan tersebut tidak hanya memberikan rasa perhatian yang dalam menghanyutkan kesunyian hati, dari sentuhan kasih sayang pendamping bu guru bahasa Inggris yang jarang pulang, hingga mereka melanggar komitmen untuk menjaga hubungan tersebut, jangan sampai melewati batas. Namun hal itu tidak bisa terjaga kembali hingga mereka melakukan hubungan yang saling memberikan rasa memberi sentuhan menghanyutkan gelora jiwa akan buayaan kasih sayang mereka berdua. Seiring waktu, perhatian dan kedekatan antara kepala sekolah dan guru bahasa Inggris semakin mendalam. Yang tak terbatas pijakan jarak namun menyatu berjarak titik nol mereka lakukan. Mereka saling memahami akan kebutuhan belayan tersebut, berbagi cerita dalam rasa, dan mendukung satu sama lain dalam ikatan kemesraan, terutama saat guru bahasa Inggris merasa kesepian dari belayan sang suami nan jauh bertugas di sana, karena suaminya yang jarang pulang. Dalam keintiman mereka, kepala sekolah sering menyelipkan sentuhan rasa yang menggelora jiwa, yang bijak mempesona menghujam rasa. Mereka menjaga hubungan tersebut dengan kesabaran untuk tidak meluapkannya terlalu mencolok di depan umum, dan kesetiaan untuk saling menjaga hubungan mereka. Dalam menjalani hubungan rasa menggolo ora tersebut, ibu guru menyadari bahwa perhatian yang diberikan kepala sekolah harus dibatasi agar hubungan mereka tetap berada dalam koridor rahasia yang disepakati. Jangan sampai diketahui oleh kolega dan lainnya. Namun beriring waktu bergulir, suatu hari bu guru tersebut galau gelisah, ketakutan rahasia hubungannya dengan kepala sekolah diketahui orang lain karena dia merasa ada yang bersikap mencurigainya dari koleganya di sekolah tersebut. Hari demi hari perasaan gelisah takut tersebut menghantui dirinya. Guru bahasa Inggris merasa takut dan cemas tentang perasaannya yang semakin terikat pada kepala sekolah. Ia pun merenung dan menyadari bahwa meskipun ia merasa kurang perhatian dari suaminya,
ia harus tetap menjaga kesetiaan dan tidak terbawa oleh rasa kesepian. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkomunikasi lebih terbuka dengan suaminya, mengungkapkan perasaannya, dan menyarankan agar suaminya lebih sering berusaha pulang. Sang suami pun tersadar akan kebutuhan emosional istrinya dan mulai merencanakan untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah agar bisa lebih sering bersama keluarga. Guru bahasa Inggris itu juga berbicara jujur kepada kepala sekolah dan berterima kasih atas semua perhatian dan nasihatnya. Keduanya sepakat untuk menjaga hubungan profesional dan menghormati batasan-batasan dalam pekerjaan mereka. Hikmah dan pelajaran dari cerita ini. 1. Kesetiaan dalam hubungan. Penting untuk selalu menjaga kesetiaan meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Ketika kita merasa kurang diperhatikan, mencari penghiburan di luar hubungan tidak selalu merupakan solusi yang tepat. Sebaliknya, komunikasi terbuka dengan pasangan adalah kunci utama. 2. Pentingnya menjaga batasan profesional. Meski kedekatan bisa terjadi di lingkungan kerja, kita tetap harus menjaga batasan profesional agar hubungan tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan tanggung jawab masing-masing. 3. Komunikasi sebagai jalan untuk memecahkan masalah. Kebahagiaan dalam rumah tangga seringkali bergantung pada komunikasi yang baik. Berbicara dengan jujur dan terbuka tentang kebutuhan emosional bisa membantu memperkuat hubungan. 4. Kesadaran diri dan introspeksi. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya introspeksi. Guru bahasa Inggris merenung dan menyadari bahwa perasaan terikat pada orang lain muncul dari rasa kesepian, bukan karena cinta. Kesadaran diri ini membantunya untuk membuat keputusan yang bijaksana. 5. Saling mendukung tanpa melewati batas. Dalam lingkungan kerja, mendukung rekan kerja dalam masalah yang mereka hadapi adalah hal baik, namun tetap harus disertai dengan batasan agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran etika. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk kita ambil nilai pelajaran dari kisah di atas, agar jangan sampai terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Atas perhatian dan dukungan sahabatku, saya ucapkan terima kasih. Dan saya Saddam Hussein pamit undur diri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.